biasa di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita mau satu hati, kita mau berdoa. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini kami boleh ada Tuhan. Karena cinta kasih-Mu kami boleh ada karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesehatan, kami masih diberi kekuatan daripada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di sini untuk bersama-sama bersekutu mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau menjaga kami, Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Hadirat-Mu Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami memperoleh kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita mau nyatakan syukur kita kepada Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Allah kita. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Amin. Mari semua bangkit berdiri, kita mau menari bagi Tuhan. Beurapan di kepala harum, yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana perintahkan Tuhan agar berkat-berkat-Nya dicurahkan bagi kita semua saudara. Kehidupan untuk selamanya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.
mau beri yang terbaik bagi Allah kita, amin. Sungai sukacita mengalir di dalam setiap hati kita. Haleluya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan mensuka pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacitamu mengalir dalamku. Semua katakan, aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Semuanya katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Cuma Tuhan katakan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Darahnya yang telah melayakkan kita di hadapannya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Semuanya katakan, sungguh besar setiamu. Besar setiamu. Haleluya Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan.
sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari semua jemaat Tuhan bangkit berdiri dan angkat tanganmu, katakan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran dan kebenaran kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, Kaulah perisai kami Tuhan. Kami datang padamu, kami tinggikan, kami agungkan kebesaran-Mu, keagungan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan dan katakan, tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk maju ke depan. Segala
bukan orang yang mati, bukan orang yang dalam liang kubur yang akan memuji menyembah Tuhan, tapi semua yang hidup akan memuji dan menyembah Tuhan dan bersyukur sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kami hari ini bisa berkumpul bersama-sama, kami bisa memuji Tuhan baik secara online maupun onsite. Tuhan tetap hadir dimanapun kami berada. Kami sungguh rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami sungguh rindu bersekutu dengan tubuh Kristus. Kami sungguh rindu Tuhan. Saat Engkau ciptakan kami sebagai makhluk sosial, kami gak bisa hidup sendiri. Kami membutuhkan orang lain. Kami membutuhkan Tuhan. Untuk kami bisa saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan, sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama Tuhan. Dalam situasi sulit, dalam situasi apapun, kami bisa tetap kuat dan tetap berjalan melangkah, memandang ke depan, melihat bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan bersama kami, ada keluarga kami bersama dengan kami, ada teman-teman seiman kami ada bersama kami, melewati semua musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti, tapi kami mau belajar untuk memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kami dan keluarga kami, bagi kota dan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Berbicara kepada kami pada pagi ini apa yang Kau ingin sampaikan Tuhan. Urapi ya Tuhan hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah secara online. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat. Dan kalau ada saudara yang sakit, saya berdoa juga supaya sudah mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami datang padamu dalam ibadah online bersama keluarga ataupun kami sendiri dimanapun kami berada. Engkau ada bersama dengan kami. Kami mempersiapkan diri kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami dengar firman-Mu berbicara kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus hadir bersama kami dan mengurapi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tetap kuat di masa sukar. Bagian kedua saudara. Ya kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita tetap kuat di masa sukar. Kita akan belajar lagi hari ini tentang bagaimana kita tetap kuat di masa sukar. Saudara, kita lihat kesukaran terjadi persoalan ya di dalam semua aspek, baik itu di bidang ekonomi gara-gara COVID-19 menimpa seluruh dunia, berakibat kepada perekonomian dunia. Ya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami harus tidak bisa beroperasi lagi, hotel-hotel, tempat wisata, ya rumah makan juga saudara mengalami banyak sekali kemunduran dan mungkin sampai ada yang tutup saudara. Dan juga kematian akibat COVID-19, kehilangan ayah, kehilangan ibu dan anak-anak atau istri dan orang tua. Dan ini terjadi ya melanda seluruh dunia saudara. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana pada masa sukar ini kita tetap bisa kuat. Ya, kita tidak tahu sampai kapan COVID ini bisa berlalu, tapi kita percaya ya dalam situasi apapun kita tetap harus kuat menghadapi semuanya saudara. Dan kita akan belajar dari contoh di Alkitab bagaimana tokoh di Alkitab mereka melewati masa-masa yang sukar di dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Tapi saya baca ayat yang pertama berkata demikian saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin,
Ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan suhu negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dan Kejadian 26 ayat 1 terjadi timbul suatu kelaparan, wabah kelaparan, saudara. Ya, suatu kelaparan yang besar terjadi di negeri di mana Ishak ada di sana. Seperti juga menimpa terjadi pada zaman Abraham, ini terjadi juga di zaman Ishak, saudara. Ada suatu musibah terjadi, kesukaran yang dialami oleh Ishak, yaitu ada kelaparan yang besar di negerinya. Sehingga dia harus pergi. Ya, dia harus pergi untuk meninggalkan negerinya, mencari tempat di mana bisa hidup dan untuk seluruh keluarganya dan untuk semua yang ada bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, kejadian ini menimpa Ishak dan keluarganya dan seluruh pegawainya, saudara, seluruh ternaknya. Kita melihat ada kesukaran yang dialami Ishak. Yang kedua, kesukaran yang dialami Ishak adalah di dalam peristiwa ini juga. Setelah ini ada orang lain menginginkan istri daripada Ishak. Kita melihat ada kesukaran apa lagi, saudara? Sumur yang digali ditutup. Ya, juga ada lagi kesukaran yang dialami oleh Ishak apa? Esau mengambil perempuan asing. Nanti kita akan melihat, saudara, kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh Ishak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kesukaran ini datang menimpa Ishak, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ternyata waktu Ishak mengambil langkah, dia ingin pergi, ya, dia ingin pergi ke suatu negeri, dia ingin pergi ke Mesir, saudara. Ternyata Tuhan izinkan dia melewati Gerar, dan Tuhan berfirman kepada Ishak, dan Tuhan berkata kepada Ishak supaya dia tetap tinggal di negeri itu. Yang pertama, saudara, kita lihat apa yang dihadapi oleh Ishak dan apa yang dia lakukan pada waktu dia sedang mengalami kesulitan, kesukaran ini, saudara. Yang pertama kita bisa melihat di masa kesukaran terjadi, apa yang dilakukan Ishak. Pertama adalah Ishak mendengar suara Tuhan. Ishak mendengar suara Tuhan. Ayat 2 tadi berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu sukar, pada waktu masa kesulitan, pada waktu masa yang sukar terjadi dalam hidup kita, pasti kita akan berusaha untuk bagaimana mengatasinya. Kita pasti berusaha untuk mencari nasihat-nasihat dari orang lain, siapa yang bisa menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Seperti Ishak pergi ke negeri yang lain. Nah, mungkin kita juga akan pergi ke daerah lain yang dimana bisa membawa kita untuk lepas dari kesukaran kesulitan ini. Tapi langkah selanjutnya apa, saudara, yang dilakukan oleh Ishak adalah Ishak mendengar suara Tuhan. Ishak mendengar suara Tuhan. Betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya, bahwa kita sebagai umat Tuhan, ciptaan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita betul-betul membutuhkan tuntunan Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita, saudara. Di sini dikatakan Tuhan menampakkan diri dan berfirman, berbicara kepada Ishak, saudara. Dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Ishak udah punya rencana pergi ke Mesir, saudara. Di mana biasanya papanya juga melakukan hal seperti itu pada waktu musibah kelaparan terjadi. Abraham pergi ke Mesir, saudara. Tapi dalam peristiwa ini Allah tidak mengizinkan Ishak untuk pergi ke Mesir. Tapi Allah mengizinkan Ishak tetap tinggal di negeri itu. Ya, diam di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Kita mendengar suara Tuhan. Tuhan memberikan arahan di dalam setiap ujian atau kesukaran di dalam hidup kita. Kita perlu firman-Nya. Nah, saudara, pada waktu kita menghadapi kesukaran, kita lebih mencari apa, saudara? Kita lebih banyak mendengar apa yang kita pasang telinga kita.
Biarlah kita belajar dari Ishak. Ishak memasang telinganya untuk mendengar Tuhan bicara. Pada waktu kesukaran, kesulitan terjadi, biarlah saudara dan saya juga mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan. Kita membaca firman-Nya. Setiap hari kita merenungkan firman-Nya, kita minta Tuhan tuntun. Tuhan berbicara kepada kita secara tertulis lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Seperti pemazmur juga katakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan yang siang dan malam, maka apa yang kita perbuat Tuhan buat berhasil, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengarahkan Ishak dalam ujian itu dengan firman-Nya. Saudara dan saya juga perlu firman Tuhan mengarahkan kita di dalam ujian dan dalam kesukaran itu, saudara. Tuhan memberikan arahan dan tujuan, memberikan firman-Nya untuk menuntun kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu kelaparan di zaman Ishak, Allah juga menyuruh dia jangan pergi. Ada kelaparan di zaman Abraham, Allah membiarkan Abraham bebas pergi, tidak mengarahkan dia ke jalan manapun, saudara. Mengingat bahwa Mesir selalu merupakan tempat pengujian dan latihan bagi umat Allah. Keanekaragaman, ya saudara, yang terjadi di sana, saudara. Abraham adalah seorang pria memiliki pencapaian yang sangat tinggi dan persekutuan yang akrab dengan Allah. Dan bagi dia semua tempat dan keadaan sama saja. Ishak adalah seorang pria yang sangat baik namun tidak sanggup menghadapi kesukaran, oleh karena itu dia dilarang pergi ke Mesir. Tuhan tahu kondisi Ishak seperti apa. Tuhan tidak izinkan Ishak untuk pergi ke Mesir. Tuhan izinkan Ishak tetap ada di Gerar, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat pertama dalam masa kesulitan Ishak mendengar suara Tuhan. Kita juga sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, di masa kesulitan, kesukaran dalam apapun juga, biarlah saudara membuka hati untuk mendengar Tuhan berbicara. Baik secara tertulis maupun secara audible, dia bisa berbisik di hati kita, menunjukkan sesuatu apa yang akan kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua apa saudara kita lihat? Yang Ishak lakukan apa? Yang kedua adalah waktu Ishak mendengar apa yang Tuhan sampaikan, saudara. Ishak itu taat kepada Tuhan. Ishak taat kepada Tuhan. Apa? Di dalam ayat yang ke-6 berkata, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak tidak pergi ke Mesir, tapi Ishak tinggal di Gerar seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, Tuhan mau Ishak juga belajar taat. Kenapa? Karena papa daripada Ishak, Abraham, itu juga taat kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kepada Ishak dalam firman-Nya, Allah berjanji akan menyertai dan memberkati engkau. Seperti yang sudah sering dilakukan terhadap Abraham, Allah memperbaharui perjanjiannya dengan Ishak. Mengulangi lagi, mengesahkan janji-janjinya tentang tanah Kanaan dan sejumlah hal. Dan Mesias, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan memberitahu kepada Ishak bahwa papa kamu Abraham itu adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mau Ishak juga taat. Dan Ishak juga mentaati perintah Tuhan seperti Abraham taat kepada Tuhan, saudara. Dia kembali membangun suatu perjanjian dengan Allah. Saudara, dia pegang janji Allah seperti Allah berjanji kepada Abraham papanya. Dan Allah berjanji juga kepada Ishak bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Ishak pegang itu dan dia mentaati perintah Tuhan itu. Dia tetap tinggal di Gerar seperti yang Tuhan kasih petunjuk kepada Ishak, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga langkah yang dilakukan oleh Ishak apa, saudara? Yaitu apa? Yang ketiga, dia bertindak, dia melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan, saudara. Pada ayat yang ke-26, ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, dalam kondisi masa sulit, masa kelaparan itu, Ishak tetap tinggal di Gerar. Dia bukan diam saja, tapi dia melakukan sesuatu, dia melakukan tindakan, dia berbuat sesuatu apa yang dia bisa lakukan. Dia punya benih, saudara. Benih ada di tangannya dan dia menabur benih itu di tempat di mana tanah dia ada, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Ishak menabur benih. Saudara tahu waktu dia menabur benih,
menghasilkan 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Di sini kita melihat Ishak bertindak. Ishak juga bersama anak pegawainya menggali sumur berkali-kali, saudara. Ada usaha yang dia lakukan, ada tindakan. Kita melihat, saudara, di dalam Alkitab juga dinyatakan, saudara, bahwa saudara, kita melihat sikap Ishak itu begitu taat sama Tuhan. Dia punya sikap yang tidak pemarah, dia punya sikap yang tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan orang-orang Filistin, ya, yang berusaha menutup orang-orang Gerar yang menutup sumur Abraham yang digali kembali oleh Ishak, saudara. Ishak tetap mengalah. Ishak seorang pribadi yang mengalah. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia mengalah, ya. Di sumur yang satu udah digali, diambil lagi sama orang asing di sana. Menggali lagi sumur yang pernah digali oleh bapaknya Abraham, ditutup lagi, diambil lagi. Sampai beberapa kali itu terjadi di dalam kehidupan Ishak dan pegawai-pegawainya. Ishak mengalah dan dia punya sikap mental yang luar biasa. Di masa kesulitan itu dia tidak mundur, dia tetap melakukan yang benar. Saudara, di dalam kesulitan, di dalam masalah yang terjadi dalam kita, apa yang kita lakukan, saudara? Mungkin kita bingung, kita ingin melakukan apa, tapi Tuhan mau berkata, apa yang ada di tanganmu? Seperti janda di Sarfat memberi makan kepada Nabi Elia. Apa yang ada pada dia? Tepung dan minyak sekali makan dan dia mati. Tapi dia berani memberikan itu kepada Elia sebagai hamba Tuhan dengan taat, saudara. Dia bertindak melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Kita melihat juga dalam Yesus memberikan 5.000 makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang. Ya, ada 5 ketur roti dan 2 ekor ikan yang ada pada anak-anak yang diserahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan mengadakan mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa beri makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Dan ada lagi kejadian 4.000 orang, sisa 7 bakul. Tuhan, kita melihat Tuhan tidak menuntut lebih dari kita. Tuhan mau saudara dan saya pada masa kesulitan terjadi, ingatlah saudara, ingat janji Tuhan bahwa Allah berjanji kepada Ishak, Allah berjanji aku menyertai dan memberkati engkau. Demikian buat saudara dan saya sebagai gereja, sebagai anak-anak. Ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Dia berjanji menyertai dan memberkati saudara. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan seluruh keturunannya. Demikian Allah berjanji kepada saudara dan saya. Allah akan menyertai dan memberkati saudara. Yesus pun berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara, bertindak melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa yang ada pada saudara? Ya, jangan kita mengharapkan lebih, tapi apa yang ada padamu? Kemampuan, skill kita, tenaga kita, tangan kita. Mungkin saudara nggak bisa jalan, tapi saudara punya mulut. Saudara bisa pakai mulut saudara untuk melakukan sesuatu. Ya kan saudara? Saudara, saya mau bersaksi tentang ya Pengli, ya jemaat kita. Ya dia 17 tahun mengalami lumpuh, saudara, separuh badannya. Tapi dia rindu untuk dekat dengan Tuhan. Waktu dia dekat dengan Tuhan, dia bisa melakukan sesuatu, saudara. Dia punya telepon, saya isi teleponnya, dia bisa menelpon saudara dengan teleponnya itu, saudara. Ya, dia bisa menolong orang lain, menghibur orang lain, mendoakan orang lain. Mungkin kalau kita berkata saya nggak bisa buat apa-apa, Pengli bisa berkata saya nggak bisa pergi ke sana ke sini, saya nggak bisa kunjungi orang. Tetapi ternyata dengan telepon, kita telepon genggam yang ada, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk apa? Bisa menguatkan orang lain, bisa mendoakan orang lain, bisa melayani Tuhan dengan telepon, dengan mulut kita, saudara. Dengan telinga kita yang kita pakai untuk mendengar setiap keluhan orang. Kesusahan penderitaan orang, saudara. Jadi kita bersiap bertindak melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, saudara. Ya. Dan saya pernah menyaksikan juga orang yang cacat, saudara, atau tunanetra, dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa ngomong, dia bisa bekerja sebagai operator, ya kan, saudara. Jangan membatasi diri kita, saudara. Dalam segala kekurangan dan segala kelebihan kita, mari di dalam masa kesulitan, mari kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, seperti Ishak melakukan, dia punya benih, dia menabur benih. Dan Ishak percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkatinya. Waktu dia menabur benih di tanah di mana dia ada, tanah itu menghasilkan sesuatu. Ya saudara, mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ya saudara dikasih Tuhan,
apa yang ada padamu. Kalau kita nyerahkan pada Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan itu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya kita melihat apa, saudara? Yang keempat yang dilakukan oleh Ishak adalah pada ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ, membangun mezbah, tempat pembakaran korban, dan menyembah Tuhan. Kita melihat yang keempat, saudara, setelah mengalami bagaimana Tuhan menyertai apa yang dilakukan oleh Ishak, Ishak terus membangun keintiman dengan Tuhan. Ishak tidak lupa dengan Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan. Dia tetap membangun mezbah, tempat pembakaran korban. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap memanggil Tuhan, saudara. Saudara ingat, saudara. Di masa yang sulit, pada waktu saudara melihat tangan Tuhan menuntun saudara, jangan saudara mundur. Tetaplah saudara intim dengan Tuhan. Tetaplah saudara melekat pada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang selanjutnya adalah yang ada beberapa quotes berkata begini. Jangan berdoa untuk hidup yang mudah. Berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat, saudara. Pada waktu kita berdoa bukan kita minta keringanan hidup. John F. Kennedy berkata, jangan berdoa untuk hidup yang mudah. Berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat, saudara. Kita tahu kekuatan kita ada pada Tuhan, di dalam Tuhan, saudara. Waktu kita datang sama Tuhan, melekat pada Tuhan, kita dapatkan kekuatan dari Tuhan. Pada waktu kita melekat pada firman Tuhan, kita membaca, merenungkan, mendengar, memegang janji-janjinya. Di situ saudara dan saya mendapatkan kekuatan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berdoa untuk hidup yang mudah. Berdoa untuk menjadi orang yang lebih kuat, saudara. Kita berdoa supaya kita menjadi kuat menghadapi setiap kesulitan, setiap masalah, setiap tantangan, setiap perintangan. Kita tetap bisa melewati itu semua, saudara. Dan kita bisa keluar jadi pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, Smith Wigglesworth, Arnold Schwarzenegger juga berkata, kekuatan tidak datang dari kemenangan. Perjuanganmu mengembangkan kekuatanmu ketika kamu mengalami kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah, itu adalah kekuatan. Ya, kekuatan di mana kita tidak menyerah, itu adalah kekuatan. Waktu kita mengalami kesulitan, kita memutuskan untuk tidak menyerah, itu adalah kekuatan. Nah, saudara, yang kelima kita bisa melihat apa yang Ishak alami, saudara. Dia menjadi kesaksian. Ayat yang ke-16 berkata, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia di antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat pada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti mata-mata berbuat baik kepadamu, dan biarlah engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Saudara, di masa kesulitan, waktu Ishak tahu menempatkan diri, dia punya sikap yang benar, cara pandang yang benar menghadapi masalah, yaitu dia mulai dengan mendengar suara Tuhan. Dia mulai pegang janji Tuhan. Dia mulai taat kepada Tuhan seperti teladan papanya. Dan dia mulai belajar, saudara, untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan, yang ada pada dia, saudara. Dan dia tidak menyalahkan siapapun. Apa yang saya bisa lakukan, Tuhan? Yang keempat tadi, di mana Ishak tetap membangun keintiman, bangun mezbah keintiman dengan Tuhan. Yang kelima, dia menjadi kesaksian. Kapan kita bisa menjadi saksi Tuhan, saudara? Kalau saudara tidak mengalami kesulitan, tidak ada kesaksian yang kita bisa bagikan pada orang. Kalau saudara tidak mengalami kesukaran, tidak ada kesaksian yang kita bisa ceritakan bagaimana Tuhan menolong saudara dan saya. Bagaimana Tuhan mengangkat saudara. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara. Bagaimana Tuhan menguatkan saudara. Pada waktu saudara frustasi, pada saat saudara tidak bisa berbuat apa-apa, semua jalan buntu, pada saat saudara di dalam titik terendah, saudara tidak ada harapan lagi. Dan disitulah saudara bisa menjadi kesaksian pada waktu saudara bangkit kembali. Disitulah saudara akan menjadi kesaksian bagi orang lain, di mana saudara tidak menjadi tawar hati pada kondisi itu. Disitulah pada waktu saudara mengalami kesulitan, kesukaran itu, saudara mengalami pemulihan dari Tuhan. Demikian, saudara, Ishak mengalami waktu kesukaran
terjadi, dia hadapi kesukaran itu, saudara. Dia jalani bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia. Sehingga Abimelek melihat pernyataan bahwa Ishak lebih berkuasa. Ishak disertai oleh Tuhan. Ishak diberkati oleh Tuhan. Yang mengatakan ini dari mulut orang-orang asing, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka mengucapkan sendiri dengan perkataan mereka bahwa Ishak lebih berkuasa. Ishak disertai oleh Tuhan. Ishak diberkati oleh Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya apa yang dilakukan oleh Ishak memberikan kita inspirasi. Bahwa dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, kita tidak bisa lepas dari kesulitan, kesukaran, atau masalah. Kita tidak minta kesulitan, kita tidak minta masalah. Gak ada orang minta COVID-19 terjadi atas dunia, gak ada, saudara. Mungkin mereka bercerita ini akibat orang inilah, akibat negara inilah. Tapi saya kira semua dalam izin Tuhan. Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini. Supaya mereka bergantung bersandar pada sesuatu yang tidak bisa tergoncangkan. Apa? Kerajaan Allah. Tuhan sendiri. Firman-Nya, janji yang tidak tergoncangkan. Saudara, kita belajar dari Ishak di masa kesukaran, kesulitan terjadi. Dia memasang telinga untuk mendengar suara Tuhan. Sediakan waktu saudara untuk membaca firman Tuhan, Alkitab, renungkan firman Tuhan. Dengar apa yang Tuhan bicara pada saudara secara pribadi. Janjinya buat saudara secara pribadi. Sehingga itulah yang akan menguatkan saudara. Seperti Ishak alami. Membangun ikatan perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, taati. Waktu Tuhan bicara kepada saudara, waktu Tuhan sampaikan janjinya, firman yang kepada saudara, saudara taati. Jangan di masa sulit saudara jauh dari Tuhan. Jangan di masa sulit saudara malah melakukan kompromi dengan dosa. Jangan, tetap mentaati Tuhan. Yang ketiga adalah bertindak melakukan yang dapat dilakukan. Saudara jangan diam saja. Lakukan apa yang sudah bisa lakukan dengan tuntunan Tuhan. Apa yang sudah miliki dengan tangan saudara. Dengan semua yang ada pada saudara. Yang saudara miliki. Tuhan akan tuntun saudara untuk bisa melakukan sesuatu. Seperti Ishak menabur di tanah itu. Dan Tuhan menyertai dan memberkati taburannya. Yang keempat, membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang terakhir apa? Menjadi kesaksian. Tuhan mau lewat peristiwa ini. Saudara menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Supaya banyak orang boleh melihat. Dan menyatakan bahwa Yesus yang kita percaya ada Allah yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai Ishak. Tuhan memberkati saudara. Tuhan juga memberkati Ishak. Saudara, biar pengalaman ini terjadi juga bagi kita. Dan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita akan mengatakannya. Sungguh Tuhan menyertai kamu. Sungguh Allah memberkati kamu. Sungguh kamu adalah anak-anak Allah. Sungguh kamu adalah orang-orang Kristen. Sungguh kamu adalah pengikut Kristus. Sehingga mereka akan ditarik lewat kesaksian itu untuk datang percaya kepada Tuhan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang coach berkata begini. Anda diberikan kehidupan ini karena Anda cukup kuat untuk menjalaninya. Dari Great Equal. Saudara, Anda diberikan kehidupan ini karena Anda cukup kuat untuk menjalaninya. Jadi kalau saudara diberi kehidupan, sekarang ini saudara dan saya masih hidup, masih punya nafas, ya. Tuhan tahu bahwa kita cukup kuat untuk menjalani kehidupan ini. Bersyukur saudara berkata, kalau kamu masih bisa diberi nafas, berarti kita cukup kuat untuk menjalani hidup ini. Kenapa? Ingat saudara, janji Tuhan buat kita. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab, di dalam Kejadian tadi, sampai sumur yang digali itu tidak lagi direbut oleh orang-orang Filistin, sampai Ishak berkata Rehobot. Rehobot itu artinya sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Ishak mengalami kelonggaran dari Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami kelonggaran. Rehobot, Tuhan memberikan kelonggaran, kelegaan buat kita dalam melewati masa sukar dan kesulitan. Terakhir saya tutup dengan Ibrani 13 ayat yang kelima.
Bagian B berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan biarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tuhan berkati kita semua, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan lewat kesaksian daripada Ishak. Ya, kesaksian daripada Abraham. Mereka juga pernah mengalami masa-masa yang sukar, yang sangat pelik. Mereka sempat mengungsi dari negerinya ke tempat, ke Mesir dan ke Gerar. Tuhan, pada waktu mereka mengungsi, mereka tetap membuka telinga mereka untuk dengar suara Tuhan. Di masa-masa sukar, betapa pentingnya kami mendengar suara Tuhan, menuntun dan menyatakan janji-janji Tuhan pada kami. Kami membutuhkan janji-janji Tuhan, kami butuhkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah di masa sukar kami tidak jauh dari Tuhan. Kami dekat pada Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan. Kami melakukan taat kepada Tuhan. Tidak menjauh dari Tuhan, tidak melanggar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong mampukan kami di masa sukar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tahu tidak ada kekuatan yang lain selain Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Kami bersyukur buat Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan tolong kami di masa sukar, kami tidak diam saja. Kami bisa melakukan sesuatu. Apa yang dapat kami kerjakan dengan apa yang kami miliki. Apa yang Tuhan sudah kasih sama kami. Kami gunakan itu untuk melakukan sesuatu yang Tuhan mau kami lakukan. Sehingga kami bisa menghadapi kesukaran itu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih biar di masa kesukaran, pada waktu kami lihat tangan Tuhan menolong kami tidak jauh dari Tuhan. Kami tetap punya keintiman dengan Tuhan. Sampai kehidupan kami jadi kesaksian bagi orang-orang lain. Tuhan terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Engkau tolong setiap kami, apapun yang kami gumuli, apapun yang kami sedang hadapi. Kesukaran, kesulitan, kehilangan, kedukaan, apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami percaya kami tidak sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari saudara kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tangan kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biar ibadah yang kami lakukan akan mengubah pola pikir, sikap hati kami untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami berdoa bersama-sama buat seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kesulitan, kesukarannya mereka hadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka, masa depan mereka. Tuhan tolong mereka, jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Sehingga mereka terus berharap bersandar pada Tuhan. Dan Tuhan menuntun mereka. Tuhan berbicara pada mereka. Mereka mendengar suara Tuhan. Membawa menuntun mereka. Mereka tetap punya hati yang taat. Mereka tidak berdiam saja, tapi mereka melakukan sesuatu yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan terus mereka punya keintiman dengan Tuhan. Mereka terus akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana masa kesukaran tidak membuat kami menjadi tawar hati, tapi di masa kesukaran kami minta kuat dan terus maju dan terus melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Kami tetap menjadi berkat. Kami tetap dipakai Tuhan, kami tetap disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu selamanya. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini mana mereka berada, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka. Kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Kami berdoa buat GPKD seluruh Indonesia juga diberkati. Dia pengurus pusat, pengurus daerah, pejabat gerejawi dan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia juga diberkati. Pemimpin kami tertinggi sampai terendah. Takut akan Tuhan melingkupi mereka. Indonesia bebas dari COVID dan Indonesia pulih dari perekonomian. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima dan alami seluruh berkat ini. Seluruh berkat-berkat Bapa yang berlimpah-limpah dalam semua hal
dan damai sejahteranya bagimu. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, menuntun engkau, membawa engkau menang selalu, mulai sampai hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua menjadi mempelainya Allah tanpa cacat dan celah. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom semua saudara. Tetap semangat, terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati.